Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Ibu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa selalu mentaati protokol kesehatan ya, supaya kita semua terhindar dari bahaya virus corona. Baiklah anak-anakku, kali ini kita akan belajar kembali dari rumah, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini, Ibu Guru akan menyampaikan materi orang jujur disayang Allah. Setelah pembelajaran ini, Ibu harap anak-anak dapat menyebutkan contoh jujur kepada Allah, contoh jujur kepada diri sendiri, dan contoh jujur kepada orang lain. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk kita baca doa dulu yuk, agar proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, pernahkah anak-anak melihat anak yang dijauhi oleh teman-temannya? Ada yang bisa menjawab? Ayo, kenapa ya kira-kira? Ya, betul sekali. Karena anak itu suka berbohong. Dia tidak mau jujur. Akibatnya, dia tidak mempunyai teman, sehingga dijauhi oleh teman-temannya. Kenapa jadi begitu ya? Nah, supaya kalian tahu, kali ini Ibu Guru akan menjelaskan salah satu ciri anak soleh, yaitu orang jujur disayang Allah. Ada yang tahu tidak anak-anak? Jujur itu apa? Jujur itu berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan. Artinya bahwa ia mengatakan sesuatu keadaan dengan sebenar-benarnya. Tidak mengada-ada, tidak dibuat-buat. Ia selalu berkata apa adanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya, sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan menunjukkan kepada surga. Anak-anak mau tidak masuk surga? Kita semuanya pasti mau ya masuk surga. Makanya kita tidak boleh berbohong kepada siapapun. Misalnya kepada adik yang masih kecil, apalagi kepada orang tua kita, ya, kepada guru dan juga kepada teman-temannya. Jadi, mulai sekarang anak-anak biasakan untuk berbuat jujur ya. Baik itu jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan juga jujur kepada orang lain. Yang pertama, jujur kepada Allah. Jujur kepada Allah, ia selalu mentaati perintah Allah dimanapun dan kapanpun ia berada. Ada yang tahu contohnya anak-anak? Contohnya adalah ia selalu rajin melaksanakan sholat, rajin berpuasa, itu semua karena Allah.
bukan karena ingin dipuji atau dilihat orang lain, dan bukan karena dipaksa oleh orang tua kita. Oleh karenanya, laksanakanlah sholat, puasa dengan sebaik-baiknya. Niatkan karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena ingin dilihat atau dipuji orang lain ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, yang kedua yaitu jujur kepada diri sendiri. Sikap jujur itu harus dibiasakan sejak masih kecil. Kenapa? Ayo, kenapa kira-kira ya? Karena kejujuran dapat meningkatkan prestasi dan percaya diri. Nah, anak-anak, orang yang percaya diri, ia selalu menghargai kemampuan diri sendiri dan ia tidak pernah merasa ragu-ragu. Ayo, siapa lagi yang tahu contohnya? Ya, betul sekali. Contohnya adalah menyontek. Siapa yang suka menyontek ketika ulangan? Terus, apalagi contohnya selain menyontek? Ya, anak-anakku pinter-pinter semuanya ya rupanya ya. Yaitu tugasnya dikerjakan oleh orang tua. Itu namanya tidak jujur kepada diri sendiri. Kalau jujur kepada diri sendiri, harus percaya kepada kemampuan diri sendiri. Tidak suka menyontek ya. Dan kalau ada tugas dikerjakan orang tua selalu nilainya 100. Itu kan bukan hasil nilai kamu sendiri. Itu namanya membohongi diri sendiri dan tidak percaya kepada kemampuan diri sendiri. Anak-anakku yang soleh dan soleha, yang ketiga yaitu jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang lain, berkata apa adanya sesuai dengan isi hati dan pikiran. Anak-anak, jujur kepada orang lain banyak sekali contohnya. Misalnya nih ya, anak-anak menemukan uang temannya di dalam kelas. Biasanya ibu guru mendapat laporan dari anak-anak yang kehilangan uang. Kemudian ibu guru menanyakan, siapa ya kira-kira yang menemukan uang itu? Nah, anak-anak yang tidak mau jujur, ia tidak akan mengakuinya. Nah, contoh seperti itu jangan ditiru ya anak-anak ya. Kemudian contoh lain, misalnya membeli jajan di kantin sekolah. Uang kembaliannya misalnya 10.000. Setelah kita hitung, ternyata uang kembaliannya ada 12.000. Wah, kelebihannya ada 2.000 nih. Nah, anak-anak yang jujur, ia pasti akan mengembalikan uangnya ke kantin sekolah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita sudah belajar tentang jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain, serta akibat jika kita tidak jujur pasti akan dijauhi oleh teman-teman. Nah, sekarang dilanjutkan dengan menjawab soal-soal ya. Silahkan anak-anak tulis dan jawab soal-soal ini di buku tulisnya masing-masing. Jangan lupa harus jujur ya, tidak boleh menyontek kepada temannya, harus dikerjakan sendiri-sendiri. Dan yakin, percaya dengan hasil jawaban kalian sendiri. Anak-anak, kalian sudah mengerjakan soal semua. Alhamdulillah, sebagian besar hasilnya sudah bagus, tetapi ada juga yang kurang bagus. Anak-anak yang hasilnya kurang bagus, kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Dan jangan lupa, di rumah video yang ibu berikan diputar kembali ya, agar kalian lebih mengerti, lebih paham isinya. Baiklah anak-anakku, pada pelajaran kali ini ibu akhiri sampai di sini dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.